Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayan Rinaya DSW di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Pada hari ini saya bersyukur kepada Tuhan telah menganugerahkan suatu kekayaan yang luar biasa, yaitu sehat. Maka saya bisa berbagi dengan konten-konten video yang ada di channel saya. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya mendoakan bagi teman yang ada sakit, semoga cepat sembuh dari penyakitnya. Bagi teman-teman yang masih ada masalah, semoga masalahnya cepat ada solusi sehingga bisa melakukan aktivitas seperti kita sehari-hari, sehingga kita bisa bertahan hidup sehat dan sangat luar biasa. Maka kita tetap harus ucapkan salam sehat kaya luar biasa. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, konten video Rinaya DSW pada hari ini tentu akan membahas pentingnya media yang kita miliki sebagai petani paneli, para sahabat. Nah, nanti akan saya sampaikan berikut ciri-ciri media yang bisa mempertahankan bunga pohon paneli kita tetap bisa hidup walaupun yang tanpa naungan sekalipun. Ketika kita berada di MDPL 400 MDPL tanaman paneli bisa kita tanam secara konvensional, baik juga yang secara modern sederhana seperti saya ini. Para sahabat, ternyata dimanapun Anda berada, inilah dari saya menggunakan media sehingga tanaman saya masih bisa hidup subur. Buntinya dengan memiliki buah yang memiliki grade-grade super bagi saya. Teman-teman bisa lihat grade paneli saya panjang-panjang. Ini teman-teman bisa lihat juga. Ini panjangnya 24 cm. Karena kita kawinkan sesuai dengan shop hanya maksimal 4 atau 7 polong. Ini 8 polong. Ini saya kawinkan 8 polong sehingga buahnya juga begini. Ini kita anggap aja dapat setengah kilo, hanya beberapa buku, 4 buku ini para sahabat. Nah, maka ketika kita mau menjadi petani, marilah kita terus belajar. Pelajari ilmunya, tidak harus memiliki tanaman yang banyak, tapi bagaimana kita mampu membuat buah paneli ini besar-besar, panjang seperti ini. Tentu yang tadi saya jelaskan adalah pertama adalah media yang bagus. Karena media itu ibarat kita sebagai manusia adalah makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Sehingga kita pun memiliki tubuh sehat, begitu juga paneli akan tumbuhnya tetap sehat, guys. Nah, ini beberapa bukti yang kami bisa saya sampaikan. Nah, mohon dimaklumi teman-teman kalau datang ke tempat saya di P4S Petani Muda Keren PPPSB, tentu di sini saya baru berproses mempelajari dan meneliti tanaman. Di tempat saya ini para sahabat tidak ada tanaman yang bagus semua. Nah, kalau yang bagus saya punya tempat di tempat lain paling 2 are ataupun 3 are, di sana memang sudah khusus perawatan yang memang intensif. Nah, kalau di sini di rumah saya di sini ada tanaman busuk batang, ada mati pucuk, ada yang memang bagus dan lain sebagainya. Karena di sini saya masih proses belajar untuk meneliti tanaman ini. Maka ketika apa yang saya teliti saya dapatkan, karena saya seorang petani di mana saya juga punya tujuan hidup menjadi orang dermawan, bukan hanya dengan membagikan uang, tapi bagaimana dengan membagikan pengalaman saya pun akan didoakan oleh teman-teman atas apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat para sahabat. Nah, nanti teman-teman saya ajak untuk melihat tanaman yang ada di kebun saya, ternyata dengan berkecukupan air dan tidak terlalu terendam air, media yang subur, tanah sari orang Bali bilang, kita secara konvensional tanaman masih tumbuh hebat dan subur sehingga juga memiliki batang yang kuat dan sudah banyak muncul bunga para sahabat. Nanti teman-teman bisa menyimak habis video saya sehingga teman-teman akan dapatkan apa yang harus kita lakukan ketika kita menanam paneli. Medianya harus bagaimana, kelembabannya nanti teman-teman langsung bisa lihat di sana bahwa media penting untuk bagaimana kita mempertahankan tanaman paneli kita tetap tumbuh subur, memiliki buah paneli yang grade-grade seperti ini para sahabat. Nah, ini karena apa? Kita tahu ketika batang sudah besar-besar, cenderung juga buah kita akan besar seperti ini dan panjang para sahabat. Oke, next tonton video-video saya dan beberapa cuplikan-cuplikannya, semoga bermanfaat. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya Rinaya mohon dukungan Anda untuk terus membagikan, nge-share ataupun subscribe, like, komen, memberikan masukan motivasi terhadap video-video konten di Rinaya DSW yang terus bergerak channel saya ini untuk bagaimana belajar memotivasi para petani. Karena di sini semua hasil produk pertanian ada di konten Rinaya DSW channel.
Saya kadang di satu sisi saya harus fokus di budidaya vanili, satu sisi saya juga harus mulai belajar berkolaborasi, mendapatkan ilmu-ilmu untuk bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup di muka bumi ini. Para sahabat dimanapun Anda berada, jadilah petani, karena petani adalah pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling baik. Karena apa? Tanpa ada pemerintahan, tanpa ada zaman kerajaan, masyarakat manusia bisa hidup ketika dia mau menanam tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi setiap hari. Kebutuhan kita tercukupi, maka hidup kita akan merasa damai dan kita bisa menikmati hidup ini. Oke, tonton terus video Rinaya DSW Channel. Semoga bermanfaat. Bapak Ibnu Tanjung, sang penakluk porang, di mana beliau hari ini berkunjung ke pondok saya untuk berbagi bagaimana cara mengolah umbi porang biar bisa dikonsumsi. Tapi karena beliau juga adalah bagaimana penggiat pertanian, tentu ketika saya menjadi seorang pencinta penghobi tanaman vanili, beliau juga ingin tahu bagaimana cara mengawinkan bunga vanili. Oke para sahabat, ternyata vanili juga kawin seperti salah seperti manusia juga. Oh, begitu. Bagaimana yuk? Yuk Pak, ini coba Pak. Caranya gampang sekali Pak. Kita tinggal bawa aja. Ya ini ya. Nah itu kan. Ditusuk langsung gitu kan. Ini sudah kawin? Belum. Nah. Kawinnya bagaimana? Nah ini kan ada seperti lidah ini ya. Karena ini ada di atasnya seperti ini kita Saudara, saat ini saya masih ada di Bali, tepatnya di Desa Singaraja, Desa Ambengan, Desa Vanili. Desa Vanili. So, saat ini kami ingin mengawinkan bunga vanili lagi. Ini adalah untuk kali kedua. Tentunya kali kedua lebih berpengalaman dari yang pertama. Yuk kita ikuti pengawinan bunga vanili. Oke, next. Dibelah, ditarik. iya, dibuka, dikawinkan pelan-pelan. Ya, terus lagi Pak, lagi. Tidak. Enggak, belum naik. Nah, harus ditekan pakai itu yang ibu jari itu pakai baru. Sebelah kanan ya. Oke. Setelah kita kawinkan, kita tunggu dengan durasi berkisar 8 bulanan. Kayak hamil manu? Ya kayak hamilnya manusia, tapi selisih 1 bulan saja. Iya. Tapi dengan kesabaran, maka hasilnya sangat memuaskan. Harumnya untuk kue dan aroma terapi juga bisa. Iya. Dan aroma-aroma yang lain, tapi beda dengan aroma kita. Kalau kelamaan pasti bau. Ya. Kalau ini disetok lama semakin bagus. Disetok lama semakin bagus. Yuk kita lihat ke vanili yang lain. Oke, terima. Kunci utama dalam budidaya vanili adalah media yang seperti ini, guys. Tetap agak lembab seperti ini, tapi tidak tergenang air. Kita pegang seperti ini, agak dingin media, tapi dia tidak ada air. Tidak airnya tidak menggenang, tapi sering dapat air. Dia agak merongga seperti ini. Nah, kalau kita nanti bisa membuat media seperti ini, tanaman vanili sudah puluhan tahun para sahabat. Inilah bukti bahwa vanili itu sebenarnya gampang dibudidayakan dan medianya itu tidak ada fusarium. Ini masih di lahan di kebun para sahabat. Ini bisa lihat, ini sudah keluar tanan-tanan bunga lagi. Pada tahun yang lalu sudah pernah berbuah ini para sahabat, bisa lihat ini juga. Nah ini teman-teman saya ajak sekarang, saya perlihatkan bahwa ini terpapar sinar matahari dari pagi itu di timur. Nah ini daun masih segar-segar, kencang sekali teman-teman. Ini buktinya media utama dalam budidaya vanili harus diperhatikan. Teman-teman saya akan ajak ini contoh nyata di kebun saya. Ini ada pohon lentoro seperti ini. Pohon lentoro ini tidak begitu. Ini batang bisa teman-teman lihat besar-besar sekali. Walaupun agak kuning tapi sehat dia. Ini batang vanili. Teman-teman saya ajak seperti ini contoh-contohnya vanili itu mudah-mudah gampang diberdayakan ini. Di kebun saya ini sudah beberapa meter, ini sudah akan mulai semua tanaman. Ini sore hari seperti ini masih terik sinar matahari seperti ini, teman bisa lihat sampai sore sekali. Nah ini teman-teman, vanili bisa secara konvensional juga teman-teman. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat
telurnya kenceng banget, sehat sekali. Oke, itu sebagai apa namanya gambaran Perudia Vanellii yang secara konvensional kita seperti itu. Oke, nanti saya juga akan memperlihatkan penelitian saya di berbagai tempat untuk bagaimana kita Perudia Vanellii. Teman-teman bisa lihat juga sudah ada tanan-tanan bunga semua, teman-teman sahabat. Ini lagi. Oke, next.